Pak, sik. Iki wis ndurung ngene iki. Ki ngene ndurung. Sudah jalan. Sudah. Ya. Karena ini. Kalian lihat sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tuhan yang Maha diletakkan paling tinggi. Supaya apa? Segala kegiatan kita itu adalah bentuk berimanan kita kepada Tuhan. Kita melaksanakan perintah Tuhan. Belajar dengan ya. Kita berangkat sekolah itu melaksanakan perintah Tuhan. Perintah sekolah dulu ini kalau kalian belajar minat musliman kalau yang Islam. Ya. Jadi teman kalian ikut pasif, kalian tidak ikut pasif, tapi kalian belajar. Yang ikut pasif jadi pintar baris, yang tidak ikut pasif pintar jualan. Ya, ya kita awali hari ini jam kedua ini ya, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Cukup dengan membaca basmalah saja. Ya, cukup basmalah saja sudah cukup. Ya. Yuk, silakan. Mbak. Oh, ada ya, jangan udah ya, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan hanya bismillah kok kalian belajar duduk tak dong saja pelajaran lu dong mau bismillah kita catat amal ya. Hanya bismillah dicatat sebagai amal. Mangan apa sebagai amal. Sing ora ndong berarti amal. Itu bedanya ya. Kalau kita selalu mendasarkan perbuatan kita pada perintah agama. Ya, kita sebagai manusia yang religius, segala sesuatu, segala perbuatan kita didasari oleh perintah agama kita. Ya. Nah, pelajaran IPS seperti yang sudah saya sampaikan kemarin sudah disiapkan. Yang sudah bawa LKS kemana? Kemana yang sudah bawa LKS? 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa kalau sudah semuanya. Ingat, yang harus diingat. Ya, yang harus diingat, kita sekolah bukan hanya sekedar cing penting sekolah. Ya, tapi sekolah kita itu cing penting oleh hasil. Yang penting dapat hasil. Hasilnya apa? Pahala. Justru itulah ya. Kalau kita sudah berniat belajar dapat pahala, dapat bonusnya apa? Ilmu adalah bonus kita. Ya. Makanya mulai sekarang kalian dengan penuh kesadaran dunia ya, akan sekolah pintar dipenting oleh pahala. Gitu ya. Mau dapat pahala lagi? Sebelum masuk kelas, dulu kita sepakat apa? Sebelum masuk kelas, siapkan bukunya. Nah, jaga kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sikap religius. Ya.
peristiwa sosial. Yang lain? Lupa? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa Pak? Lu kok malah tanya? Saya yang bertanya, kamu malah tanya. Tadi berada menghargai. Dengarkan dulu. Ilmu pengetahuan sosial, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di muka bumi menggunakan 4 ilmu pendukung, yaitu 1 ilmu fisika, 2 apa? Yang keras. Ya. 1 tadi apa? Fisika, 2 geografi, 3 sejarah geografi, 4 nah itu ya. Tadi 3 berapa belum berarti belum bermanfaat ya. Yang lain kemarin pernah gambar aku cinta Ekonomi Pak. ya. Pak, ekonomi. Oh ekonomi apa lagi? Geografi. Geografi. Ya, Pertama G, kedua S, ketiga E, keempat S lagi. Oh, no. S ini sosiologi. Yang ini ini 4 ilmu utama yang digunakan dalam belajar IPS. Terus induknya atau perangkatnya ini yang menjadi pijakan utama, landasannya. Ya, landasannya. Klausul dasarnya. Jadi 4 ilmu yang utama ini. Kalau tadi katanya ada fisika, iya. Ketika belajar geografi, kita harus paham fisika, harus paham biologi, harus paham banyak sekali ilmu yang digunakan. Mulanya yang pengen pinter segala macam ilmu, termasuk nanti ilmu PPKN yang disampaikan Pak Baharudin atau pendidikan Pancasila. Nanti di sini ada, di sini ada, di sini ada. IPS itu ilmunya lengkap, ya. Dan semua ilmu yang dipelajari di sini ini semua saling berkaitan. Semua saling berkaitan. Ojo ngomong, pelajaran IPS kok malah kon dolan 6 kali. Justru itu. Ambil pinter IPS dolan 6 kali tambah pinter. Dolan 6 salah tambah pinter. Besok kita seperti itu. Belajar IPS gak ada yang kelas. Ya, belajar IPS tidak hanya di kelas. Apalagi belajar geografi. Kemarin pernah gempa ya. Ya, Pak. Geografi mempelajari gempa apa itu? Gempa Lindu. Oh, belum belajar IPS berarti belum tahu. Enggak apa-apa. Ya. Belum tahu lah bahasanya sekarang belajar seperti itu. Belum tahu. Ya. Di sini kemarin ada gempa. Gempa itu ada 3. Ya. Itu besok. Sekarang datanya dulu. Ya. Ya, kita lihat. Sekarang ada lagi
kamu nambah dulu untuk saya nomor 2. Bagus, terima kasih. Keluarga dia di bawah. Yo, balik ini. Baca lagi, yang keras. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman tentang keberadaan gigi ternak lingkungan terdekatnya. 2. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman tentang kondisi geografis Indonesia. 5. Terima kasih. Tepuk tangan. Duduk yang baik supaya apa? Kamu sehat tulangnya nanti. Ya. Bengkok. Nah, sekarang yang penting begini. Kalian membaca, paham nggak yang dibaca? Sudah paham belum maksudnya dari tulisan yang kalian baca? Belum? Belum. Mau paham? Dipikir artinya satu kata. Peserta didik diharapkan. Peserta didik itu siapa? Kalian ya? Ya, kamu. Jadi kalian itu diharapkan apa? Memiliki apa? Pemahaman tentang apa? Keberadaan bumi kalian. Ya, di tengah lingkungan yang terdekat. Lingkungan yang terdekat dengan kalian lingkungan apa? Ya, lingkungan yang terdekat dengan kalian atau besar? Nah, ya, masyarakat kan lebih dekat lagi. Abon, lebih dekat lagi. Rumah, lebih dekat lagi. Ya, iya bukan? Ya, kenali yang terdekat dengan kita. Pertama kenali diri sendiri dulu. Ya, kenali diri sendiri. Kamu itu siapa? Ya, misalnya jawabannya. Misalnya sekarang nah kamu siapa? Kamu sudah punya manfaat apa? Belum ada manfaatnya. Belum tahu nggak apa-apa. Ya, sekarang itu kalau ada teman menjawab salah, jangan dibully, jangan diejek, jangan ya malah disukai. Kita semua bodoh, kita semua lahir dalam keadaan bodoh. Makanya kita perlu sekolah, mulanya sekolah sing tenanan. Dan makanya jangan suka mencemooh, menyorai teman yang kalau menjawab keliru. Ya, itu yang membuat kalian jadi takut maju. Kalau maju betul. Ini yang membuat mental tidak berani. Ya, jadi kalau ada teman maju, hargai. Ya, kalau ada teman maju hargai. Jangan disurai, jangan disinisin, jangan di. Ya, ini salah satu kebiasaan. Ya, ya pahami. Peserta didik kalian semua diharapkan memiliki, kamu harus punya apa? Pemahaman itu di mana di sini. Ya, harus paham tentang apa? Keberadaan diri kalian di tengah keluarga. Kalian di tengah keluarga itu apa? Sebagai apa? Di tengah keluarga kalian sebagai apa? Anak. Ya. Kemudian kalau keluar rumah di tengah masyarakat, kalian punya manfaat apa enggak? Punya.
Bisa semuanya? Bisa. Mau lagi? Tidak. Tidak. Yang mau lagi sekali lagi dengan saya. Yang keras suaranya. Ya. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Tepuk tangan. Siapa yang tidak tahu Indonesia kulon? Tidur ini lebih. Bahasa Indonesia nih. Kak, bahasa Indonesia nih. Mana yang kulon? Siapa yang belum paham? Jujur aja, gak usah malu. Sekali lagi, yang belum hafal arah utara, selatan, timur, barat. Gak usah malu. Saya ini sekarang yang belum hafal, tak lalai main hafal nyanyinya koyo mau. Ya, nyanyinya koyo mau. Bagaimana caranya? Timur, kuwi, wetan, selatan, kuwi, kidul, barat, kuwi, kulon, utara, kuwi, telor. Bisa? Main apa? Ayo kamu aja. Nah, kamu aja main apa? Belajar IPS mau belum itu? Batang kulon ya apa? Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Nih, lihat nih. Wah. Siapa yang sudah bisa pakai komputer? Hah? Ganti punya diganti yang betul. Bisa nggak? Hah? Jangan bilang nggak bisa dulu. Bisa. Bisa nggak? Mau yang praktek nggak? Ya, ngacau yang mau. Yang mau bisa tak ajarin.
dihapus di keyboardnya ada tulisan backspace. Bahasa Inggris artinya apa? Nah, backspace itu artinya back itu belakang, space itu tempat atau ruang. Ya, ruang belakang artinya apa? Ruang yang di belakang yang kursor, yang klik namanya kursor. Ya, ini belajar IPS sambil belajar teknologi. Ya, sinau IPS semua itu berkaitan. Yang penting kita belajar. Ya, ada gunanya kalian tambah ilmu. Terus materi ini kalau nggak gampang, materi gampang. Kalau teman-teman mau materi sedikit mereka. Ya, kalau kalian belum cukup, nanti diskusi sebentar saja tetap paham. Makanya fokus dulu. Dalam pengetahuan tentang anak, lanjut ya, dalam pengetahuan tentang anak, kalian sudah nanti itu ya menggunakan Google Translate. Ya, kalau kita buka HP, HP-nya menghadap ke atas, maka arah utara di HP itu ke atas. Jadi ini sudah betul ke atas, utara. Terus yang ini pojokan antara utara dengan utara dengan kalau sangat utara sebelah kanan itu timur. Tadi kalian nyanyi Wetan kuwi wetan kuwi timur mulai wetan selatan kuwi kidul barat kuwi kulon utara kuwi alon. Oke, masukkan dalam pikiran ya. Paham. Jadi ke atas itu utara. Utara itu mana? Kulon. Ya. Kalau kita menghadap utara, sebelah kanan kita adalah timur. Sedikit. Coba berdiri coba. Nah, hadap kidul berat. Hadap barat berat. Hadap ngetan berat. Masih bingung? Gak apa-apa, makanya saya ajari. Makanya kalau diajari dulu. Nyanyi sepele apa gunane ya? Mulane aja sepele. Nyanyi sepele tapi ada gunanya ya. Wetan kuwi timur, kidul kuwi selatan, kulon kuwi barat, lor kuwi utara. Ya, bagaimana RDW sebenarnya gampang ilmu. Ada sepele kuwi ilmu, nyatane kok hadap kulon enggak bingung, hadap selatan enggak bingung. Karena apa? Belum punya ilmu, belum paham ilmunya. Ya. Ini antara utara dengan timur. Itu mana? Utara timur. Ya. Sama utara sama timur. Namanya timur laut. Paham? Ada apa lagi? Satu. Nah, paham ada ini timur laut. TL. Wah, kok nggak cukup? Gede hati, kota ini. Sambil belajar timur laut, belajar informatika ya. Wah, kok sudah berapa menit ini hanya belajar seperti ini ya. Selanjutnya kalian ubah sendiri. Pokoknya yang atas itu utara, yang bawah itu atas itu utara, bawah itu selatan.
geografi penting. Kenapa? Kalau nanti belajar geografi